Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Devi dari Prodi Pendidikan Seni Musik Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya berencana untuk sedikit istilahnya seperti mereview novel yang sudah kurang lebih setahun saya beli dan saya baca, tapi ternyata sampai saat ini buku ini masih terngiang-ngiang, masih sangat bermanfaat lah untuk saya. Judulnya yaitu How to Respect Myself. Ini merupakan sebuah novel self-improvement tentang seni menghargai diri sendiri. Nah, buku ini ditulis oleh seorang direktur dari sebuah mental health medical clinic yang bernama Yoon Hong Gyun dari Korea Selatan. Beliau merupakan seorang lulusan dari Fakultas Kedokteran di salah satu universitas di Korea Selatan juga. Nah, buku ini terdiri dari 7 bab, di mana setiap babnya itu berisi sebab-sebab lain. Jadi seperti contohnya yaitu di bagian pertama beliau menulis tentang apa sih itu harga diri dan seberapa pentingnya harga diri itu untuk kita gitu. Jadi tidak hanya bab pertama, tapi di bab lain juga ada. Di sini ada contohnya lagi, yaitu tentang kebiasaan yang harus dibuang untuk memulihkan diri sendiri. Nah, nanti di sini beliau menjelaskan tentang bagaimana cara kita membuang kebiasaan mudah putus asa, tidak bergairah, terus merasa rendah diri, sensitif, dan lain sebagainya. Jadi buku ini sangat lengkap dan terdiri dari 340 halaman. Nah, karena ada 7 bab di buku ini, maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang 3 bab yang menjadi favorit saya, dan sepertinya ini sangat membantu kalian dalam kehidupan kalian. Nah, di bab pertama ini yaitu penulis menulis tentang 3 pilar harga diri. Sebelumnya beliau menyampaikan apa sih itu harga diri. Harga diri merupakan suatu penilaian individu terhadap diri sendiri. Bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri. Nah, sejauh mana level kita dibanding orang lain, itu merupakan suatu harga diri. Jadi ada 3 pilar yang menjadi dasar dalam harga diri. Yang pertama adalah kebermanfaatan, yaitu sejauh mana kita bermanfaat bagi orang lain, sebesar apa kontribusi kita untuk orang lain, dan gimana sih cara kita untuk tidak egois dan tidak selalu mementingkan diri sendiri, tapi juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Terus yang kedua yaitu tentang kontrol diri atau kemampuan untuk melakukan sesuatu yang kita mau, tapi kita harus bisa mengontrol atau membatasi agar kita justru tidak menimbulkan masalah lain. Terus yang ketiga yaitu rasa aman, dimana rasa aman ini merupakan sebuah dasar dari harga diri. Jadi ada orang-orang yang merasa puas walaupun tidak memiliki apa-apa, tapi sebaliknya ada seseorang yang berkecukupan, dia memiliki teman, keluarga, tapi hanya karena ada satu masa lalu mereka yang dirasa tidak menyenangkan dan itu menjadi trauma. Nah, disitulah bahwa rasa amannya itu tidak ada. Jadi itu adalah suatu harga diri. Sehingga antara kebermanfaatan, terus kontrol diri, dan rasa aman itu saling berkaitan, dimana seseorang yang tidak merasa berguna dan dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, maka dia juga akan cenderung untuk sulit mencintai dirinya sendiri. Nah, di buku ini diajarkan apa saja sih langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menciptakan rasa cinta terhadap diri kita sendiri. Nah, itu dari bab pertama. Nah, selanjutnya yaitu bab kedua dari buku ini yang saya sangat sukai, yaitu tentang mengatur emosi yang sulit untuk diatur. Sebenarnya di sini ada 3 hal yang
dibahas, yaitu mengenai rasa malu, rasa hampa, dan ambiveren. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang rasa malu. Nah, apa sih yang menjadi penyebab dari rasa malu dan bagaimana sih munculnya rasa malu itu? Nah, di sini ada 3 akibat atau kesalahan kognitif, di mana yang pertama adalah sesuatu anggapan bahwa semua orang memperhatikan kita. Seperti halnya ketika kita sedang berfoto bersama, lalu semisal jilbab kita kurang benar, nah kita malu kan, aduh ini kenapa nih jilbab saya seperti ini. Nah, dia merasa bahwa nanti orang lain akan memperhatikan apa yang salah dari kita. Padahal nyatanya tidak semua orang selalu memperhatikan kita secara mendetail. Nah, kesalahan kedua yaitu adalah terlalu memandang rendah diri sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita selalu beranggapan bahwa semua hal yang akan kita lakukan itu harus benar dan kita tidak boleh salah. Nah, itu merupakan sesuatu yang harus dihindari pula. Dan terkadang jika kita sudah merasa takut salah, maka kita pun juga akan malu untuk melakukan sesuatu hal. Nah, itulah yang menjadi penyebab bahwa rasa malu itu muncul. Nah, kesalahan yang ketiga dari rasa malu yaitu tentang prasangka bahwa orang lain akan selamanya mengingat sesuatu momen memalukan. Sebagai contoh, apabila ada seseorang yang mengalami pembulian, maka disitu akan muncul rasa malu. Nah, mereka menganggap bahwa mereka akan mengingat apakah perlakuan saya ini akan mereka ingat sampai nanti-nanti. Nah, itu adalah suatu hal yang harus dibuang juga, karena tidak selamanya orang akan mengingat suatu hal yang memalukan. Nah, itu merupakan 3 akibat dari 3 hal yang memunculkan suatu rasa malu. Nah, bab ketiga yang menjadi favorit saya selanjutnya adalah tentang menunda dan menghindar. Nah, menunda di sini maksudnya adalah menunda untuk mencari suatu penyelesaian. Di sini penulis menulis tentang berjudul pemuda yang tidak bisa berkata sakit, di mana mereka tidak mau mengatakan betapa tidak mau mengakui betapa lelahnya mereka. Justru mereka tuh memberikan suatu penjelasan sesuatu sebab dari apa yang mereka alami tanpa memikirkan secara cepat solusinya itu apa. Seperti halnya ketika kita sedang merasa lelah, tapi kita selalu bertanya-tanya pada diri kita sendiri ataupun bertanya pada orang lain. Padahal saya sudah begini ya, padahal saya sudah berusaha keras, padahal saya sudah membaca banyak sekali buku tentang self-improvement, tetapi tetap saja saya kurang merasa percaya diri. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang harus dihindari, yaitu terlalu berfokus pada sebab, sehingga kita sendiri akan kehabisan energi untuk memikirkan penyelesaian itu apa sih. Nah, disitulah kita harus cekatan dalam mencari suatu solusi, bukannya malah mengungkit-ungkit masalah yang terjadi. Itulah suatu kesalahan yang harus kita benahi. Nah, itu merupakan 3 bab yang menjadi favorit saya di buku How to Respect Myself. Buku ini pun ternyata juga berisi langkah-langkah untuk menulis ya. Di sini kebanyakan menulis apa sih yang telah terjadi hari ini, istilahnya seperti buku harian, tapi ini versi untuk meningkatkan harga diri. Jadi di setiap akhir bab itu selalu ada kegiatan hari ini untuk meningkatkan harga diri. Jadi mereka pembacanya disuruh menuliskan contoh 1, tulislah hal-hal yang Anda alami hari ini. Terus ada juga tulislah perasaan-perasaan yang muncul akibat akibat hal tersebut. Nah, kita tulis ini merupakan suatu kegiatan kecil yang terkadang jika kita rutin untuk menuliskannya dalam buku, maka akan menjadi cara yang baik pula untuk meningkatkan harga diri dan
selalu bisa mengontrol emosi ataupun meningkatkan percaya diri dan khususnya mencintai diri sendiri. Nah, oke teman-teman, jadi inilah beberapa informasi yang saya dapatkan dari buku How to Respect Myself. Untuk kalian yang merasa putus asa, merasa lelah, sulit percaya diri, merasa sulit mengontrol emosi, sebaiknya kalian mulai membaca buku self improvement ini. Oke, terima kasih telah menonton video saya pada hari ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.